Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatul Hidayat dengan NIM 2892350064. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan menjawab pertanyaan di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Suwanaji. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan yaitu sejarah perbankan di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan sejarah perbankan di Indonesia serta menyebutkan fungsi, tujuan, dan jenis-jenis bank. Yang pertama, sejarah perbankan di Indonesia itu dimulai pada masa kolonial, yaitu pada tahun 1602 sampai 1942. Yaitu perbankan di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Dejavu pada tahun 1824 yang kemudian menjadi bank sentral. Selain itu, terdapat bank-bank milik Belanda, Inggris, dan Cina yang beroperasi di Indonesia. Masa kemerdekaan yang selanjutnya pada tahun 1945 sampai 1966. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap bank-bank asing. Dan pada tahun 1953, Bank Indonesia didirikan sebagai bank sentral pengganti di Java The Bank. Selanjutnya pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, terjadi deregulasi dan liberalisasi di sektor perbankan yang mendorong pertumbuhan bank-bank swasta. Dan pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket deregulasi perbankan yang mempermudah mendirikan bank baru. Selanjutnya, pada masa reformasi yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, terjadi krisis perbankan pada tahun 1997 sampai 1998 yang mendorong regularitas dan konsolidasi di sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK dibentuk pada tahun 2011 untuk mengawasi sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Selanjutnya, melainkan fungsi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Ada juga untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Selanjutnya ada juga memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Selanjutnya ada juga jenis-jenis bank, yaitu bank sentral. Sebagai contohnya itu Bank Indonesia. Ada bank umum, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan lain-lainnya. Ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, Bank Syariah, yaitu Bank Muamalah, Bank Syariah Mandiri, dan lain-lainnya. Secara garis besar, sejarah perbankan di Indonesia menunjukkan perkembangan dari bank-bank kolonial hingga terbentuknya sistem perbankan nasional semakin kompleks dan terintegrasi. Selanjutnya, saya akan menjawab tentang pengertian uang menurut beberapa pendapat para ahli serta menjelaskan pengertian dan tujuan kebijakan moneter. Pengertian uang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Budiono, uang adalah sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang. Ada juga menurut Muskin, uang adalah aset yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, menurut Salamusun dan Nordaus, uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran yang sah dan sebagai alat tukar. Menurut Mankin, uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran. Ada juga menurut Nopirin, uang adalah sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat tukar menukar yang resmi. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, dalam hal ini bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga dengan tujuan mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan harga, yaitu inflasi. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, menjaga kestabilan sistem keuangan. Kebijakan moneter dilakukan melalui berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, penempatan suku bunga acuan, dan pengaturan rasio cadangan wajib. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi makro dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu tentang hubungan OJK dengan BI dan LPS.
Hubungan OJK dengan BI dan LPS. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang memiliki kewenangan peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan di sektor jasa keuangan. Sementara BI, Bank Indonesia, adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya ada LPS, Lembaga Pinjaman Simpanan. Adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan. Ada juga OJK, BI, dan LPS memiliki tugas dan wewenang yang saling berkaitan dalam pengawasan dan stabilan sistem keuangan di Indonesia. OJK berkoordinasi dengan BI dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan, secara dengan LPS dalam hal menjamin simpanan nasabah. Koordinasi dan kerjasama di antara ketiga lembaga ini penting untuk menjaga stabilitas dan integrasi sistem keuangan nasional. Yang kedua, pengawasan terintegrasi di OJK. Pengawasan terintegrasi di OJK adalah pendekatan pengawasan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen jasa keuangan. Pengawasan secara miropedual untuk memastikan kesehatan dan kepatuhan lembaga jasa keuangan. Pengawasan terhadap perlindungan konsumen jasa keuangan. Pengawasan terhadap praktik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pengawasan terintegritas di OJK dilakukan dengan koordinasi yang erat dengan BI dan LPS untuk memastikan efektivitas pengawasan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Demikian penjelasan mengenai hubungan OJK dengan BI dan LPS serta pengawasan terintegrasi di OJK. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.